Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akal dan nurani seseorang itu dapat dilihat dari perbuatannya dalam sehari-hari. Dengan kata lain, akhlaklah yang menjadi tolak ukuran untuk mengetahui keluhuran akal dan nurani seseorang. Oleh karena itu, di sini saya akan membahas tentang faktor pembentukan akhlak. Ada 3 aliran yang mengemukakan faktor pembentukan akhlak. Yang pertama, nativisme. Menurut aliran ini, akhlak seseorang itu terbentuk karena adanya faktor bawaan dalam dirinya sendiri, seperti halnya bakat dan insting. Contoh gampangnya, kalau orang tuanya petani, maka anaknya akan menjadi petani juga. Yang kedua, aliran empirisme. Menurut aliran ini, akhlak seseorang itu terbentuk karena faktor eksternal. Contohnya lingkungan sosial. Jadi kalau menurut paham ini, meskipun orang tuanya petani, anaknya bisa jadi polisi, tergantung dari lingkungannya. Yang ketiga, konvergensi. Paham ini mematahkan pendapat aliran pertama dan kedua. Paham ini berkeyakinan bahwa faktor pembentuk akhlak seseorang itu karena adanya faktor internal dan eksternal, bukan internalnya saja atau eksternalnya saja, tapi kedua faktor tersebut sama-sama dibutuhkan. Jadi, dalam pembentukan akhlak ada 2 komponen. Yang pertama, faktor internal atau dalam diri seseorang. Faktor ini meliputi insting, yaitu karakter yang melekat dalam jiwa seseorang yang dibawa sejak lahir. Menurut para psikolog, menjelaskan bahwa insting ini berfungsi sebagai motivator atau penggerak yang mendorong lahirnya tingkah laku. Contohnya, naluri makan, di mana manusia sejak lahir telah membawa hasrat untuk makan tanpa dorongan orang lain. Yang kedua, adat atau kebiasaan, tindakan yang dilakukan berulang-ulang. Jika kebiasaannya baik, maka akan melahirkan tindakan yang baik. Yang ketiga, keturunan. Sebagian besar sifat orang tuanya itu menurun pada anaknya. Yang kedua, faktor eksternal atau dari luarnya sendiri. Faktor eksternal ini terdapat 2 macam, yaitu ada lingkungan alam yang mematahkan pertumbuhan bakat yang dibawanya. Yang kedua, lingkungan pergaulan. Sebagai makhluk sosial, manusia berhubungan satu sama lain. Itulah sebabnya manusia membutuhkan pergaulan atau interaksi sosial. Jadi karena adanya pergaulan ini, maka manusia itu saling mengaruhi baik dari sifat, perbuatan, dan pemikiran. Contohnya, dalam hal berbicara, manusia jika biasanya berbicara dengan aku kamu, sekarang menggunakan lo gue. Sekian pembahasan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.